Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Ya, dalam minggu kemarin kita sudah mulai bicara tentang memuridkan. Nah, dalam firman Tuhan yang kami mulai bicara minggu lalu itu diambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, saya ingin membacakan sekali lagi. Dikatakan begini. Yesus mendekati mereka itu adalah murid-muridnya, ya, Petrus, Yohanes, dan CS. Dan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, dan kami sudah mulai berbincang sedikit tentang beberapa tanda daripada seorang murid. Ya, saya fokus ke Lukas 14 di mana kita tahu ada 3 hal di dalam 26, 27 dan 33. Ya, saya ajak Anda untuk tetap membaca, renungkan, mempelajari, menyelidiki firman Tuhan ini supaya Anda dapat mengerti lebih dalam lagi, ya. Di dalam 26 dikatakan mengenai membenci bapak, ibu, saudara, adik, kakak, ya, suami, istri, dan sebagainya. Ya, bahkan nyawanya sendiri. Di dalam ayat yang ke-27 kita bahas tentang memikul salib dan mengikut aku. Dan saya tambahkan menyangkal diri. Ketiga hal, ya, menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Kemudian kita fokus ke ayat yang ke-33 dalam Lukas pasal yang ke-14 untuk melepaskan diri, ya, dari segala miliknya. Dengan kata lain, jangan terikat dengan apa yang Anda miliki. Ya, jangan berfokus bahwa itu hakmu. Pada waktu Anda menyerahkan nyawa kepada Tuhan, Anda sudah tidak punya hak lagi. Semuanya diserahkan kepada Yesus. Ya, Yesus sudah membeli Anda dengan darahnya, harga yang sangat amat mahal. Dan kemudian kita sudah bicara tentang tetap berada di dalam firman Tuhan. Dan yang terakhir, hari Sabtu kita bicara tentang saling mengasihi. Nah, hari ini saya ingin kita buka Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Sekali lagi Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ada 2 hal yang kita menemukan di dalam firman Tuhan ini. Jadi kalau kita berbuat banyak, yang pertama, Bapa di surga dipermuliakan. Ya, Bapa dipermuliakan melalui Anda dan saya memiliki buah yang banyak. Ya, di dalam renungan dalam bahasa Inggris saya sedang bicarakan tentang berbuah. Bagaimana kita dapat berbuah? Ya, makanya kita harus sadar sebelum kita bisa berbuah harus ada benih. Dan benih itu harus ditabur, harus dimasukkan supaya itu akan bertumbuh dan berbuah dan kemudian berbuah banyak. Ya, kita juga harus memperhatikan, ya, kalau kita berbuah banyak, ya, kami ada murid Kristus. Ya, jadi dari buahnya kita dapat melihat seberapa jauh kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Jadi kalau kita mau memuridkan, ya, apakah kita sudah punya buah? Ya, termasuk buah roh, buah jiwa. Tetapi lebih daripada itu yang saya mau renungkan hari ini, yaitu mengenai firman Tuhan. Ya, kita harus disadarkan terus-menerus di dalam perumpamaan tentang penabur.
Ya, di dalam perumpamaan tentang penabur dikatakan penabur ya menabur benih. Dan di dalam Lukas 8 ayat 11 jelas dikatakan bahwa benih adalah firman Tuhan. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, ya, apakah kita benar-benar menabur firman Tuhan? Ya, yang akan menghasilkan tuaian 100%, 60%, 30%, ya, adalah menabur. Ya, saya sering pusing. Menuai, menabur, ya. Tapi maksudnya saya bahwa kita diarahkan untuk benar-benar ya menabur benih firman Tuhan. Artinya begini, kalau kita menabur firman Tuhan di dalam hati kami masing-masing, saya jamin, saya percaya, apa yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu kebenaran. Dan kebenaran itu akan melepaskan siapapun yang mau mendengarkan. Garis bawahi, mau mendengarkan. Karena tidak semua orang mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya dapat melihat itu dalam kehidupan hari-hari. Ya, kami dapat melihat dalam seluruh sikap. Ya, dalam tingkah laku daripada orang. Belum tentu mereka serius mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi seberapa jauh Anda dan saya benar-benar menabur benih ini supaya kita akan berbuah banyak. Ini sesuatu yang kita serius harus renungkan. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Tapi supaya firman Tuhan kita benar-benar resapi. Kita benar-benar merenungkan. Kita memasuki di dalam kehidupan kita. Apa yang kita nabur? Itu awalnya menuai. Ya. Jadi sekali lagi, ya, pohon dikenal dari buah. Jadi begini, kalau kita menabur benih yang baik, yaitu firman Tuhan, itu jamin bahwa kita juga akan memiliki pohon yang baik, penuh dengan firman Tuhan. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan kembali seberapa jauh kita serius dengan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu menjadi kesukaan Anda? Ya, kemarin saya khotbah di gereja tentang siapakah Bapamu. Ya, karena salah satu tanda kalau Bapa itu Allah di surga, itu Allah Bapa kami yang di surga. Kalau itu benar, kita ingin dengar Dia berbicara. Dan kita ingin mengerti isinya dari seluruh firman Tuhan. Nggak ada yang bisa berkata, aku tidak mengerti firman. Kenapa? Karena kalau Roh Kudus tinggal di dalam Anda, kalau Anda adalah bait Allah, dan Roh Kudus tinggal di dalam Anda, Roh Kudus akan mengajarkan kita. Tinggal kita tanya kepada sumbernya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa supaya Roh Kudus mengungkapkan isi hatimu tentang firman yang akan saya baca. Dan saya percaya Roh Kudus pasti akan ungkapkan seluruh isi hati daripada Bapa. Ya, dan kami akan tahu dan menyadari dan mengerti firman Tuhan. Dan firman itu akan tertanam di dalam hati kita. Kita akan hidup oleh firman Tuhan. Kita akan berbuah 100 kali, 60, 30 kali lipat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, bahwa kami boleh belajar lebih banyak lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, mata kami tertuju kepada Engkau. Karena Engkau adalah awal dan akhir. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau adalah permulaan dari semua iman Tuhan. Untuk itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Supaya Roh Kudus, Bu, tetap mengajarkan kami kebenaran firman Tuhan. Supaya firman yang dicantumkan di dalam buku atau di dalam HP menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami, Tuhan. Supaya firman yang namanya logos, yang ditulis, menjadi satu rema, satu pengertian yang lebih dalam bagi kami semua, Tuhan. Tuhan, biar mata kami tertuju kepada Engkau, supaya Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa supaya benar-benar berkat dari Allah, ya, kasih di dalam Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Saya percaya kalau kita benar-benar mengalami berkat dari Allah, kita benar-benar tahu kasih yang agape di dalam Yesus Kristus, dan kita memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, kita pasti dapat memuridkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai besok.